Bupati Kuburaya Sujiwo memberikan tanggapan resmi atas pandangan fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna mengenai nota keuangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025, Senin 25 Agustus 2025. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah selalu menjunjung asas efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam setiap penyusunan anggaran, sekaligus tetap berorientasi pada pembangunan yang produktif. Setiap belanja daerah harus diatur secara proporsional dan disesuaikan dengan prioritas. Prinsip inilah yang menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun anggaran, ujar Sujiwo. Lebih jauh, ia menekankan bahwa penyusunan APBD tidak dapat dipisahkan dari konsistensi serta sinkronisasi dengan RPJMD dan RKPD. Menurutnya, perubahan APBD merupakan tindak lanjut dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sudah disusun. Menyikapi turunnya pendapatan asli daerah atau PAD, Sujiwo mengakui hal tersebut sebagai tantangan serius. Ia menegaskan pemerintah akan berupaya menggali potensi dari sektor pajak maupun retribusi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Dalam pidatonya, Sujiwo juga menyinggung soal penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP yang terakhir kali ditetapkan pada 2019. Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut mesti dijalankan secara hati-hati karena menyangkut kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penetapan NJOP harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat, terutama kalangan berpenghasilan rendah, karena itu kebijakan ini perlu dikaji dengan matang agar tidak menambah beban, namun tetap bisa memperkuat PAD. Ia lalu mencontohkan polemik yang sempat terjadi saat pemerintah memberlakukan retribusi di Pasar Rasaujaya. Nominalnya hanya Rp3.000 per hari, tetapi gejolaknya luar biasa hingga menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Situasi seperti itu, kata Sujiwo, ibarat si malakama bagi pemerintah daerah. Di satu sisi pemerintah daerah dituntut meningkatkan PAD untuk kepentingan pembangunan publik, tetapi di sisi lain jika kebijakan menimbulkan gejolak besar, sehingga pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ia menutup dengan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya mencari titik keseimbangan antara kebutuhan peningkatan pendapatan daerah dan perlindungan terhadap masyarakat kecil. Pemerintah tidak ingin tergesa-gesa mengambil keputusan yang berdampak langsung pada warga. Setiap kebijakan harus dilandasi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pungkas Sujiwo. Pada intinya kami dari eksekutif akan siap untuk mengikuti tahapan-tahapan rapat sampai finish, sampai pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD atau ketok palu atau pengesahan daripada perda APBD perubahan itu sendiri. Itu sih begini, memang satu sisi kita ini harus mendongkrak pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu sumber untuk melakukan pembiayaan atau belanja-belanja pembangunan. Sumbernya salah satunya dari PAD. Tapi satu sisi kita juga tidak ingin memberatkan masyarakat. Tidak ingin memberatkan masyarakat. Maka saya pastikan bahwasanya berkaitan dengan PBB dan NJOP kita tidak akan naikkan. Ini akan kita pertegas. Walaupun kita ada temuan dari BPK bahwasanya sudah 5 tahun terakhir kita tidak melakukan updating, tidak melakukan kenaikan pajak PBB maupun NJOP. Tetapi dengan adanya edaran itu mudah-mudahan BPK juga bisa memahami. Maka saya bersama teman-teman DPRD terus akan melakukan terobosan dengan cara untuk belanja pembangunan khususnya infrastruktur. Justru kami akan membangun komunikasi dengan baik dengan pemerintah pusat, dengan teman-teman DPR RI. Begitu juga dengan pemerintah provinsi dan teman-teman DPRD Kabupaten Provinsi. Maka saya juga akan mohon dukungan dari teman-teman DPRD untuk melakukan komunikasi lebih intensif lagi supaya sumber-sumber untuk pembelanjaan pembangunan itu maksimal. Kami juga akan membangun komunikasi dengan para pihak ketiga supaya mereka dapat menunaikan kewajibannya untuk melaksanakan kewajiban sosialnya, yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungannya atau TJSL atau CSR. Nah, dengan cara seperti ini kami yakin
bahwasanya kami pastikan tidak akan membebani masyarakat kecil, masyarakat Kuburaya khususnya yang menengah ke bawah, ya, yang menengah ke bawah dalam hal membiayai belanja pembangunan yang juga sebenarnya untuk kepentingan rakyat. Tetapi kami justru akan melakukan inovasi terobosan-terobosan seperti yang saya sampaikan.